Engkau, namun yang akan melewati kematian mereka pun akan dibangkitkan dan ketemu dengan Engkau, dan kami akan sama-sama dalam pesta perkawinan domba Allah yang tidak lama lagi itu akan terjadi. Terima kasih, kami tidak izinkan kuasa apapun untuk mengalihkan fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami punya kuasa dan kami katakan kepada iblis setan yang senantiasa mau mengalihkan fokus dalam tubuh kami untuk kami berpikir untuk tubuh kami. Kami patahkan semua caranya dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biar Roh Kudus lawan kami semua, kuasai kami semua, sehingga kami semua Tuhan benar-benar menerima firman Tuhan dan kami siap untuk melakukannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ada yang belum ucapkan shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Amin. Saudara, apa yang saudara hadapi hari terakhir, saya percaya Yesus tetap dahsyat, sehingga apapun terjadi kita masih ada sampai saat ini, dan kita terus Tuhan masih memiliki tubuh yang sehat, bahkan kita masih memiliki segala yang kita usahakan dan bisa berjalan dengan baik. Ini semua karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya untuk masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu hal yang cukup berjuang sungguh-sungguh, karena firman Allah berkata dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Tolong salah satu kekasih baca bagi kita. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Tolong. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudara, ini firman Tuhan yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah oleh manusia yang punya kedudukan, punya jabatan, orang yang dia memiliki gelaran, dan gelaran hampir tidak bisa ditaruh di belakang dan di muka, tetapi dia tidak punya hak untuk merubah apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan ini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan mendapatnya. Jadi berarti saudara, banyak orang berusaha tapi tidak akan mendapatkannya. Hanya sedikit orang yang mendapatkan. Itu sebabnya tema khotbah kita masih tetap sama, saudara. Hidup yang berdampak masih bisa ditolak oleh Tuhan. Hidup yang berdampak masih bisa ditolak oleh Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Kaum pria baca ayat yang ke-24, sedangkan kaum wanita baca ayat yang ke-25, dan nanti kita sama-sama ayat yang ke-27. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kaum pria. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam rangka pertandingan tetapi bahwa karena itu begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang betul-betul mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus. Berbahagialah saudara yang telah membacakan firman Tuhan ini dan melakukan firman Tuhan ini sepanjang nafas hidup Tuhan berikan bagi saudara.
Sebab kalau napas hidup Tuhan sudah ambil dari kehidupan saudara, saudara tidak bisa lagi melakukan firman Tuhan. Jangan punya istilah bahwa nanti mati itu Tuhan punya urusan dan nanti masuk surga itu Tuhan punya urusan. Urusan masuk surga itu urusan saudara. Karena keselamatan dia telah kerjakan sempurna bagi saya dan saudara. Amin. Dia telah mengerjakan sempurna keselamatan bagi saya dan saudara menerima keselamatan itu anugerah. Tapi harus jalani keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Kadang kita orang Kristen kita tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mereka buat Tuhan gentar terhadap mereka punya hidup. Ini berbalik saudara. Dan ini tidak bisa main-main. Saudara, kita lihat Rasul Paulus ini seorang yang hidupnya sangat berdampak bagi Tuhan Yesus dan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan bagi pemberitaan Injil dan bagi jiwa-jiwa. Apa yang kurang bagi dia saudara, tetapi dia mempunyai, namun dia begitu sangat hati-hati saudara, sangat hati-hati. Jangan sampai nantinya setelah dia memberitakan firman, orang lain mendengarkan firman dan diselamatkan sedangkan dia sendiri tertolak. Makanya dia punya keraguan dalam hidupnya. Tetapi saudara, Rasul Paulus yang hebat luar biasa begini saudara, dia masih punya keraguan sedikit, dia punya masih hati-hati dalam kehidupannya saudara. Dia masih punya hati-hati. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Ini Rasul Paulus yang berdampaknya luar biasa. Dia tulis kitab di dalam perjanjian baru kurang lebih ada 14 kitab yang dia tulis. Dia lebih dari rasul-rasul yang lain, saudara. Dan dia luar biasa. Oleh Injil, oleh nama Kristus dia dipenjarakan. Oleh nama Kristus saudara dia harus naik banding dan segala hal yang dia lakukan. Dia serius dengan Tuhan. Tetapi dia punya rasa, dia melakukan semua dengan was-was, dengan hati-hati. Jangan sampai pada akhirnya dalam pelayanannya yang luar biasa itu nantinya pada akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Karena kita lihat saudara, mari kita lihat lagi dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Coba kita lihat saudara. Matius, tolong Bapak Nus baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, henyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara, kita lihat ini firman Tuhan saudara. Ini firman Tuhan dan kita tidak bisa main-main. Kita harus serius dalam hidup ini. Jangan jadi orang Kristen yang biasa, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang militan, orang Kristen yang betul-betul memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Tidak boleh memiliki iman di luar Kristus. Saudara memiliki iman di luar Kristus, pasti saudara tersesat. Haleluya. Jadi kita harus betul-betul memiliki hal ini saudara. Mari kita lihat ayat yang sebelumnya, Kita tampilkan itu ayat yang sebelumnya saudara. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat atau menyampaikan firman demi nama Tuhan? Kan begitu, bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan demi nama Tuhan, dan mengusir setan demi nama Tuhan, demi namamu Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, kita lihat banyak hamba Tuhan cuma cari mujizat. Banyak hamba Tuhan, ada yang satu saya dapati, ada satu dia punya jemaat, dikatakan begini, dia setelah ada satu jemaat ini pindah ke gereja yang lain, lalu dia bilang begini, pindah di gereja yang pendetanya sehingga ada kuasa. Saudara, kalau saudara memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang, itu bukan karena engkau punya kuasa itu, tapi Tuhan hanya percayakan engkau untuk meninggikan nama Tuhan sehingga orang itu bisa disembuhkan. Jangan engkau bangga, saudara. Engkau bangga, engkau sementara menyesatkan dirimu, saudara. Dia bilang bahwa pikir pindah di pendeta yang sekarang punya kuasa. Lagi saja yang punya kuasa. Karena dia punya kuasa, dia yang berdoa sampai orangnya, semua mereka itu bisa diberkati. Haleluya. Dan pada akhirnya saudara,
Orang ini nanti percaya atau tidak, lambat atau cepat, orang akan tinggalkan dia. Orang akan tinggalkan orang seperti dia. Karena mendengarkan itu membuat ada nubuatan bahwa jangan takut, karena nanti ada orang kirim Tuhan akan kirim uang 1 karung di buka pintu. Itu baru pertama kali. 1 karung, saudara. Nubuatan ini bisa dipercaya, saudara. Perkataan itu bisa dipercaya, aneh. Tapi kenyataannya itu, lakukan itu, saudara. Dan orang semua terbawa oleh itu, saudara. Jadi kadang-kadang sombongkan diri bahwa dipanggil untuk berdoa untuk ini, lalu orang sembuh. Saudara, Tuhan punya nama mau dimuliakan saja maka orang itu sembuh. Bukan karena engkau. Saudara, saya percaya pemungut cukai sekalipun, saudara, kalau Tuhan berkenan untuk berdoa bagi orang yang sak, orang yang mati pasti bangkit. Kalau Tuhan berkenan untuk hal itu terjadi, bisa terjadi. Amin. Bukan cuma hamba Tuhan, saudara juga bisa, karena kita semua memiliki kuasa yang sama. Bukankah firman Allah berkata, kalau kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak untuk menjadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita punya kewajiban yang sama juga untuk mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, saudara juga bisa lakukan. Karena untuk nama Bapa dipermuliakan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara bisa melakukan sesuatu, jangan pukul diri. Jangan katakan bahwa karena saya. Saudara-saudara dan saya harus sadar diri kita hanya budak yang cuma dipakai Tuhan. Jadi kita tidak bisa bangga dengan semuanya itu, saudara. Mari kita lihat lagi dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 11 sampai 19. Kita lihat terus, saudara, mari kita lihat. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, jadi kita lihat, saudara, yang tidak bisa main-main, kita harus serius. Karena kalau kita tidak serius, saudara, seperti kita tergolong dalam 5 negara yang bodoh. Tapi saya mau supaya kita tidak ada satu pun yang memiliki 5 negara, pemahaman 5 negara yang bodoh, yang masa bodoh, tidak memerlukan dia punya persediaan minyak, masa bodoh saja. Tapi saudara harus jadi wanita yang bijak, 5 perempuan yang bijak itu, yang terus ada persediaannya, yang terus ada persediaannya, minyak cadangan tetap ada dalam hidupnya. Tidak bisa main-main, saudara. Kalau saudara main-main saat Tuhan datang, saudara punya lampu menyala tapi kekurangan minyak, dan pada saat itu minta dari yang punya kelebihan minyak, mereka yang pergi saja ke penjual minyak. Setelah mereka pergi, mereka kembali, mereka telah menyambut raja itu dan mereka masuk. Dan pada saat itulah orang yang datang dengan bawa minyak dengan bersuka cita, lalu mulai, Tuhan buka pintu bagi kami. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, ini yang membuat saya, saudara, dan semua para pelayan Tuhan dan kita semua hamba Tuhan, kita sadar bahwa ini yang membuat kita harus hati-hati seperti dengan apa? Rasul Paulus, jangan sampai kelak nanti kita melayani Tuhan, kita lakukan banyak perkara, tapi nantinya kita ditolak oleh Tuhan. Ini, saudara. Mari kita lihat lagi, saudara. 31 ayat 31 dalam Matius 25, ini 31 sampai 40. Ini nantinya Tuhan katakan ini bagi orang-orang benar. Haleluya. Tolong bacakan, Bapak Naus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu bagi orang benar, perbuatan orang benar. Saudara terjemahkan sendiri, saya percaya saudara Roh Kudus akan mampukan saudara untuk saudara menerjemahkan ini. Lalu jangan saudara lihat orang hina, yang dia sementara duduk di jalan, banyak orang hina, banyak orang bikin diri cacat. Dan itu pernah terjadi di YouTube itu. Mulai buka mereka, seakan-akan mereka punya paras, mereka cuma bikin, lalu lepaskan pakaian mereka, ternyata mereka sempurna. Karena mereka sudah terbiasa, saudara. Lalu orang cacat yang saudara lihat, saudara bantu dia, tapi dia merokok, tapi dia mencaci maki keluar, dia hidup tidak benar. Saudara bantu orang yang selayaknya dibantu. Amin. Bantu orang yang selayaknya dibantu, saudara. Yang kekasih, ada orang yang tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, tapi dia masih bisa berguna bagi Tuhan. Sedangkan orang yang punya dua tangan masih utuh, cuma tidak bisa berjalan saja. Bikin diri ini karena malas, saudara. Ya jangan kita terbiasa dengan membantu orang-orang seperti begitu, saudara. Tapi bantu orang-orang lah yang mau berubah untuk mengubahkan dirinya, saudara. Saudara punya nasib itu ditentukan oleh diri saudara sendiri. Amin. Saudara punya nasib ditentukan oleh diri saudara sendiri, dan saya percaya kalau saudara mulai saat ini saudara bilang begini, saya lahir dari keluarga miskin, tapi saya tidak mau untuk hidup miskin, saya mau berjuang sungguh-sungguh, saya mau bekerja sungguh-sungguh, saya mau usaha sungguh-sungguh, sehingga saya akan diberkati. Amin. Dan saya bisa memberkati orang lain. Itu saudara. Jadi ini bagian orang-orang. Tapi kita lihat upah orang-orang yang orang-orang berdosa, saudara. Upah orang-orang berdosa. Itu dalam ayat yang ke-41 sampai 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawabnya, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara bisa bilang amin, saudara. Jangan ada orang-orang yang perlu dibantu, tapi saudara mereka atur kita yang membantu. Contoh begini, saudara. Ada satu bapak yang biasa berjalan, taruh karton di kepala, lalu jalan. Lalu dia minta untuk bikin bersih. Oh iya, bapak bikin bersih. Ya bikin bersih, tapi mesti bayar beta sekian. Dia minta harus bayar sekian. Kan kita punya hati, kalau dia sudah kerja dan harus beri makan. Dan siap saja. Tapi padahal dia tentukan dia punya harga-harga kerja sendiri, saudara. Dan bisa dia harus betul-betul datang dengan belas kasihan, dengan kehidupan yang dia mau untuk mau kerja. Dan setelah dia bekerja, kita pasti akan berikan sesuai dengan apa yang kita berikan. Tetapi saudara dia punya sifat itu, kalau ada perempuan-perempuan muda, itu dia suka ganggu mereka, dia suka ikut mereka, dia suka bikin kejahatan untuk perempuan muda. Halo, orang seperti begini, saudara, lalu katakan oh dia sakit jantung dan segala macam, saudara. Saudara kita punya belas kasihan, tapi kalau belas kasihan seperti yang saudara lihat, satu orang yang namanya Pius itu, saudara, Pius. Saudara lihat, saudara. Bayangkan, saudara. Orang begitu kalau pukulin repas dia lari. Karena datang bikin diri ini, kalau datang bikin diri lalu bikin seakan-akan dia maha tahu. Dia tahu firman semua. Bisa menerima teguran. Nah orang seperti begini, saudara, dia caci maki orang, dia susah bikin susah orang. Nah, orang seperti begini, saudara, bagaimana mau dibantu? Kalau kita bantu untuk dia bikin susah orang, kita juga yang bantu. Dampaknya ada. Jadi saudara ini yang perlu kita perhatikan baik-baik sehingga benar-benar kita betul-betul punya kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita.
Kalau orang tanpa pipi kiri tanpa salah, saudara kasih pipi kanan. Kalau orang suruh engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan mereka 2 mil. Kalau orang minta jubah, berikan mereka seluruh pakaian saudara. Minta baju, kasih jubah mereka, kasih jubahmu bagi mereka. Ini yang Tuhan ajarkan saudara. Itu kasih. Kasih ialah saudara, kasih itu terjemahkannya begini: jika kamu mau ngasih aku, turutilah segala perintahku. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, coba tolong baca. Itu kasih saudara. Bagaimana mereka mau menerima kasih tapi mereka tidak mau turuti firman Tuhan untuk mendapat kasih itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Segala perintah yang tadi Tuhan sudah sampaikan. Kalau aku lapar, kamu memberi aku makan. Kalau mereka datang baik-baik lalu minta saya lapar untuk makan, pasti mamanya kasih makan, walaupun tidak kenal. Amin. Atau mamanya bilang, ini siapa usia itu datang minta makan di sini? Kan mungkin begitu. Saya percaya tidak mungkin. Tapi kalau dia haus, orang yang tidak kenal dia haus dan dia minta, saudara minta minum, pasti saudara tolong dia untuk memberikan dia minum, walaupun tidak kenal. Mungkin lebih daripada itu saudara akan berikan bagi dia. Itu kasih saudara. Kalau dia dalam keadaan sakit, dia minta pertolongan, pergi dan melayani dia. Dan bukan cuma doakan dia, tapi apapun yang dia butuhkan kita bawa untuk dia. Itu kasih yang sesungguhnya saudara, yang Tuhan ajarkan bagi kita. Karena dia bilang begitu saudara. Mari kita lihat saudara yang kekasih, bagaimana caranya hidup kita berdampak untuk tidak akan ditolak oleh Tuhan. Bagaimana cara hidup kita sehingga hidup kita tidak ditolak oleh Tuhan pada kelak nanti saudara. Yang pertama saudara, kita harus ikut aturan-aturan hidup yang benar. Kita harus ikut aturan-aturan hidup yang benar. Ya sekali lagi saudara, bagaimana caranya hidup kita berdampak dan tidak akan ditolak oleh Tuhan. Yang pertama saudara, harus ikut aturan-aturan hidup yang benar. Saudara, hidup ini punya aturan. Semua institusi itu punya aturan. Institusi mana yang tidak punya aturan? Coba saudara sebutkan untuk saya. Institusi mana atau departemen mana yang tidak punya aturan? Negara mana yang tidak punya aturan? Semua punya aturan, amin. Di bidang olahraga manapun yang tidak ada aturan. Kalau mau tanya aturan untuk apa? Karate, tanya Simpaya kan ada apa pendeta. Itu punya aturan semua. Banyak orang yang ingin untuk jadi juara tapi tidak ikut aturan. Nah mungkin. Harus punya aturan dalam hidup ini. Dalam keluarga punya aturan. Bayangkan kalau keluarga saya punya aturan, saudara. Bapak bikin ikut suka, mama bikin ikut suka, anak-anak bikin ikut suka, cucu-cucu bikin ikut suka. Bahaya saudara. Bahaya atau bahaya? Bahaya saudara. Haleluya. Ini luar biasa saudara yang kekasih. Nah itu kita lihat ayat yang ke 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Dia katakan begini saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, saudara. Ini penting sekali. Kita harus lihat hal ini, saudara, bahwa kita tidak bisa main-main untuk menjalin hal ini. Kita harus serius. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-5. 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Amin. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bayangkan kalau dia mengikuti peraturan olahraga, dia mengikuti adat istiadat. Sehingga adat bilang mesti begini. Oh, saya bilang ke adat dari ujung Maroke sampai dari
Sanggar sampai dari mana Nyanga sampai ke Rote, bahkan dari Sabang sampai Merauke, saudara, itu tidak bisa wasit dengar, itu tidak bisa dibenarkan, saudara, kalau engkau pakai tete nenek moyang. Ini aturan tete nenek moyang, gitu. Tidak bisa, saudara. Ini aturan, saudara, olahraga. Jadi seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut apa? Peraturan-peraturan olahraga. Nah, untuk itu saja mereka dapat mahkota yang fana. Tapi kita untuk apa? Memperoleh mahkota abadi, hidup abadi. Berarti aturan surga itu membuat kita harus lebih serius untuk kita memperoleh mahkota kehidupan. Kehidupan kekal. Hidup ini belum kekal. Siapa sih yang hidup suka kekal? Berarti sing mengalami kematian lagi. Mungkin kokoh kan? Kokoh sentosa. Haleluya. Hidup ini masih melewati. Di balik kematian ini ada dua kekekalan di sana. Berarti lewat kematian dulu, Pak. Atau lewat kita diubah dan ketemu dengan Tuhan dulu, baru kita mengalami kekekalan itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita sehingga kita tidak bisa main. Yang kedua, harus dapat menguasai diri menguasai diri seluruhnya. Yang kedua, saudara, kita harus menguasai diri kita. Olahraga kalau saya menguasai diri, saudara, dia sementara lari atau dia sementara suruh mati air. Tanda tamu mata dia terus dibalik, itu pasti tandang kena dalam muka. Saya bisa dihalangi, tandang. Betul Bapak Pendeta ya? Kalau sementara saudara satu dan yang lain ada sementara bunyi, kadang-kadang saudara suara itu juga membuat lawan kita bisa dia. Jadi biasanya, punya suara besar baru mereka ada gerakan untuk tendang atau untuk pukul. Jadi saudara, jadi kalau bayangkan dia sementara bertanding, kalau tiba-tiba dia ada lari, kalau tiba-tiba orang panggil dia, saudara. Kalau dia malah mau berjalan begini, saya percaya saudara, dia pasti tabrak orang. Dan untuk memperoleh hadiah tidak akan mungkin, saudara. Dia harus matanya sasaran ke depan, lari ke depan. Tidak boleh dia kiri kanan, saudara. Sebab banyak orang yang jadi penonton itu lebih tahu daripada pemain. Sekali lagi, banyak orang yang jadi penonton lebih tahu daripada pemain. Padahal setelah mereka masuk jadi pemain, mereka lebih tidak tahu apa-apa. Haleluya. Jadi ini saudaraku yang kekasih, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi untuk saya dan saudara, ini memperoleh apa? Mahkota yang abadi. Itu sebabnya saudara haruslah mendapat yang kedua, harus dapat menguasai diri seluruhnya, menguasai diri kita. Berarti menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai tangan kita, menguasai langkah kita, menguasai seluruh hidup kita. Dan hidup kita harus pakai untuk senjata kebenaran. Amin. Jangan pakai senjata kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku, harus memiliki tujuan hidup yang benar. Harus memiliki tujuan hidup yang bertanding untuk apa? Pertanyaannya, saudara, bertanding untuk apa? Untuk memperoleh apa? Mahkota, untuk memperoleh hadiah, untuk memperoleh juara. Itu maksud bertanding, saudara. Itu sebabnya kalau saudara tidak tahu tujuan saudara, ini sangat luar biasa. Banyak orang Kristen tidak tahu tujuan mereka. Makanya mereka tanya mereka, "Ose, kalau mati pergi di mana?" Urusan mati itu kan urusan Tuhan Allah. Nanti sudah mati baru di sana baru Tuhan mau atur, mau pergi surga kah, mau pergi neraka kah? Saudara, ini kan orang Kristen macam begini, saudara. Ini tidak punya tujuan hidup. Tuhan punya tujuan hidup bagi saudara. Kenapa sampai Tuhan harus mati di kayu salib? Punya tujuan untuk menyelamatkan saudara. Amin. Saudara diselamatkan tujuannya apa? Untuk saudara dikembalikan kepada gambar Allah. Hidup sama dengan Kristus.
Lalu orang Kristen yang fasik bilang begini, masa itu bisa sama dengan Kristus? Haleluya. Karena kita bilang begitu, harus sama seperti dengan Bapamu, sempurna sama dengan Bapamu, harus sama dengan anak, sama dengan Kristus hidup. Kita harus sama, saudara, cara hidup kita. Itu tidak susah. Yang bikin kita susah, kita tidak memulai saja. Kita tidak mau tinggalkan dosa. Kita tidak mau tinggalkan hal-hal yang merupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih bohong, kita masih hidup dalam kepahitan. Kita masih hidup dalam kesombongan, keangkuhan, ketamakan. Itu kita masih hidup. Karena itu sehingga kita tidak bisa tinggalkan itu, dan kita bilang kita tidak bisa sempurna. Tapi sebenarnya kita bisa sempurna karena Yesus punya darah telah menyucikan hidup saya dan saudara. Amin. Yesus punya darah itu sangat kuat untuk menyucikan hidup saudara dan saya. Ya, jangan saudara main-main dengan saudara yang kasih penebusan Kristus bagi saya dan saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak berlari tanpa tujuan. Begitu petinju juga dia tidak memukul dengan sembarangan. Pukul sembarang saya sudah tidak bisa. Dia pukul itu pas-pas. Tadi malam saya nonton match station dengan itu saudara. Mereka pukul itu saudara, punya sasaran, tempat di mana yang mereka harus pukul sehingga lawan mereka harus kau saudara. Haleluya. Nah, ini Rasul Paulus katakan demikian, saudaraku yang kekasih. Dan kita lihat kita tidak bisa main-main, saudara. Kita harus serius dengan hidup ini. Karena Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10, tolong Bapak Manus. Dan dalam mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Menurut gambar Khalif, gambar siapa? Gambar Kristus itu sendiri. Haleluya. Jadi saudara dan saya harus kembali, karena kita lihat lebih jelas lagi dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, kita lihat saudara yang dikasih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita berarti ada di situ siapa? Ini bukan pribadi yang menciptakan ini, tapi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di situ saat itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi, saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu tujuan saudara. Tujuan kita bertobat untuk apa? Kita sampai kepada kesempurnaan itu, kembali kepada gambar Allah, sama seperti dengan Allah. Haleluya. Menurut apa? Menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Lalu saudara mulai pulang, lalu saudara mikir rambut panjang, jenggot, sama dengan Tuhan Yesus pakai saudara. Rupa itu berbicara tentang sifat-sifat, karakter hidup itu bisa ada bagi saudara dan saya. Tapi untuk satu saudara, saya punya anak kembar saja saudara, itu tidak sama wajah. Satu tinggi, satu rendah, satu putih, satu hitam, saudara. Kembar siam sekalipun, kembar satu plasenta sekalipun pasti bisa dibedakan. Amin. Haleluya. Tetapi saya percaya sifat itu, ini berbicara tentang sifat, rupa sifatnya Tuhan itu harus ada bagi kita. Amin. Haleluya. Ini serius harus saudara saya cepat-cepat sampai memang tidak harus sampai 45 menit. Saudara percaya sama saya? Kalau saudara tidak percaya juga tidak apa-apa.
Karena saya tidak tuntut saudara untuk percaya kepada Yesus jauh lebih baik dari percaya kepada saya. Amin. Karena saya masih hidup di bumi dan saya bisa saja tidak tepati janji saya. Mari kita lihat yang keempat, saudara yang kekasih. Yang keempat, harus terus melatih kita, harus terus melatih hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Harus terus melatih hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Yang keempat ini, harus terus melatih kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dan langkah ayat yang ke-16. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal dalam hidup ini. Karena mengandung janji. Karena mengandung janji dalam ibadah itu. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima. Perkataan ini benar dan patut diterima. Ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Bertekun dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Ya. Dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya, saudara. Ini yang saya dan semua mama Tuhan kita harus hati-hati. Awasi diri kita sendiri dan awasilah ajaranmu, saudara. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan oleh Tuhan. Lebih baik saudara fitnah saya. Tapi kalau saudara fitnah saya percaya kalau saya dalam keadaan benar, saudara salah dengan Tuhan. Saudara pasti bersalah dengan Tuhan. Daripada saudara memuji-muji saya di depan manusia, karena saya tidak layak untuk dipuji. Yang layak dipuji hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena saya bisa berdiri di sini, saya tahu diri bahwa karena Tuhan saya bisa berdiri di sini. Karena Tuhan saya bisa melayani Tuhan sampai saat ini bersama dengan keluargaku terus melayani Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan panggil juga Yeremia begitu demikian. Dia bilang dia tidak pandai berbicara, dia masih muda dan sebagainya. Tuhan panggil Musa pun demikian, tidak pandai berbicara. Dan saya orang yang tidak pandai berbicara, seperti dengan saudara. Haleluya. Tetapi apa yang saya tahu itu saya lakukan. Saya tidak tunggu untuk nanti lihat orang lakukan baru saya lakukan. Mari kita lihat lagi saudara, itu sebabnya saudara, ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu sangat berguna. Coba bilang kiri kanan, ibadah itu sangat berguna. Karena nanti saudara lihat saudara yang kekasih, 1 Tawari pasal 28 ayat yang ke-19 ini yang Daud sampaikan kepada anaknya Salomo, saudara. Baca Bapak. Dan engkau anakku Salomo, Ya. kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas Dan dengan rela hati. dan dengan rela hati, tidak dipaksa tapi dengan rela hati. Terus Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. sebab Tuhan kita itu menyelidiki segala hati kita Dan mengerti segala niat dan cita-cita. ya. Jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini perkataan Tuhan yang tidak bisa saudara. Ini Daud mengajarkan kepada raja anaknya yang nanti menjadi raja agung yang luar biasa saudara. Dia tidak mempersiapkan dia dengan harta sekian, ini harta sekian, emas sekian, perak sekian. Haleluya. Ini tidak kau punya tanah sekian. Ini semua milik engkau saudara. Disiapkan itu. Ini tentaramu yang hebat. Dia tidak siapkan itu, tapi dia bilang begini, dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Beribadah kepada Tuhan itu harus dengan apa? Tulus ikhlas. Haleluya. Dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat
dan cita-cita kita. Jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan apa? Membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, ini keras atau enggak? Firman Tuhan ini cukup keras, saudara. Ini nasihat orang tua. Itu sebabnya kalau orang tua tidak menasihati anak, saudaraku yang kekasih, jangan sampai anak bikin siang itu malam, malam itu siang, lalu tidak punya waktu untuk ibadah. Orang tua biarkan saja begitu. Saudara, engkau sementara membuat anakmu akan ditimpa oleh murka. Bahkan engkau sebagai orang tua, bapak-bapak, mama-mama, kasihinya mereka. Saya punya anak-anak yang semua sudah keluar. Saya cuma kasih ingat dengan kasih ingat ingatan ibadah, ingatan melayani, itu sudah cukup. Itu terus yang kita sampaikan, saudara. Ibadah itu tidak bisa dianggap main-main, saudara. Ibadah itu adalah, saudara, suatu kewajiban yang tidak bisa saudara tolak. Karena untuk umat Israel keluar dari tanah perbudakan saja, itu mereka harus, Tuhan harus luaskan berapa tulah? 10 tulah terjadi supaya mereka pergi beribadah. Orang yang tidak tahu ibadah itu mereka ada diperbudak oleh dosa. Orang yang tidak selalu punya alasan untuk tidak datang beribadah, dengar baik, engkau adalah budak daripada dosa. Sehingga engkau tidak punya keinginan untuk beribadah. Saudara, umat Israel waktu di Mesir itu mereka rindu untuk ibadah, tapi tidak bisa ibadah. Karena apa? Pekerjaan yang menindih mereka, pekerjaan roti yang menindih mereka, yang mereka tidak punya waktu untuk beribadah. Sehingga mereka, saudara, merenungkan bagaimana waktu mereka ada di tanah perjanjian. Mereka betul-betul, saudara, hidupnya beribadah kepada Tuhan. Semua kehidupan mereka beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka keluar untuk terus melatih mereka, sehingga kenapa cuma 40 hari saja bisa sampai ke tanah perjanjian, tapi 40 tahun. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau supaya mereka punya sifat perbudakan itu jangan bawa ke tanah perjanjian. Banyak orang Kristen, saudara, mau masuk surga, tapi hidup dalam dosa, budak dosa, tidak mau tinggalkan. Oh, tidak bisa, saudara. Mari kita lihat makin lebih keras. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Haleluya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 29. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan kepadamu, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Terus, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, ayat itu, jangan kasih ayat itu, saudara. Ayat yang tadi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh apa? Pengetahuan tentang kebenaran, maka kita tidak akan lagi apa? Korban untuk pengampunan dosa kita. Kan biasa cuma kita baca ayat yang 25. Kita tidak baca ayat seterusnya, saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, jika kita sengaja tidak datang beribadah, halo? Sedang kita tahu, saudara, ibadah itu ada janji di dalamnya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang apa kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan apa? Dosa kita. Dosa itu, saudara. Dan kita main-main, serius, saudara. Memang ini serius, kita harus katakan ini. Kadang-kadang, saudara, jangan sampai saudaraku yang kekasih, saudara bilang, aduh, pendeta Yonas anak Tototi dan Bapak Pendeta Yeremia itu mereka terlalu keras. Saudara, lebih baik keras lalu mengubah hidup saudara daripada lembut tapi membawa saudara masuk dalam neraka. Saudara mau pilih mana? Coba saudara mau pilih mana? Yang lembut tapi masuk neraka? Lebih baik keras. Saudara, firman itu keras.
Karena waktu Yesus sampaikan firman keras, lalu murid 70 murid bilang perkataannya perkataan keras. Lalu mereka apa? Tinggalkan dia. Lalu Tuhan Yesus balik kepada murid-muridnya. Petrus, mengapa kamu tidak pergi mengikuti mereka? Lalu Yesus bilang apa? Mereka bilang apa? Kau mau pergi kepada siapa? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Lebih keras tapi saudara memiliki hidup yang kekal daripada lembut. Kalau saudara tetap haleluya terus melakukan dosa dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya saudara akan ditolak. Awal saya sudah sampaikan bagi kita. Jadi itu yang penting saudara. Terus baca Bapak Nus. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, Ya. akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghembuskan semua orang durhaka. Jika orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguruskannya. Sebentar situ. Ya, baca terus Pak. Sampai situ tahan ayat itu. Saudara punya kata betapa lebih beratnya hukuman yang harus ditimpa atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia, saudara. Ini artinya begini saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mati itu dan darahnya itu menguduskan saudara. Saudara, sehingga saudara hidup yang telah dikuduskan ini saudara wajib untuk ibadah. Sekali lagi, saudara dikuduskan Tuhan. Setelah saudara dikuduskan, saudara wajib untuk ibadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih, seringkali saya dalam keadaan sakit apapun, tapi kalau masih bisa jalan, masih bisa, saya harus ibadah. Saya harus beribadah. Dan saya percaya dalam ibadah itu ada janji Tuhan di dalamnya. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya 35 sampai 39. Tolong Bapak. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang berartinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguh kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dari binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Saudara bisa bilang amin saudara. Nah kita lihat saudara yang kekasih hati saudara. Ini tidak bisa main-main saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan kamu, karena besar upah menanti kamu. Saudara setia terus beribadah kepada Tuhan. Jangan lepas saudara punya kebiasaan setia. Jangan ada orang yang tidak setia lalu mengajak saudara lalu saudara tidak setia. Amin. Saudara pun kesetiaan itu jaga, langkah terus sampai pada akhirnya. Haleluya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan, apa yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara, hidup kekal bersama dengan Dia. Saudara, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggung kedatangan, menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan dirinya, aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh apa? Hidup. Haleluya. Jadi sekali yang penting bagi kita, kenapa saudaraku yang kasih, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan yang terakhir saudara, Keluaran. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Ya. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji saudara dalam ibadah. Amin. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Ia akan menjauhkan
penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji saudara. Makanya saudara semua bulan janji ini, amin. Yang sakit, saudara, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi engkau. Saudara yang kekurangan makan setiap saat, saudara, ibadah terus saja. Pasti Tuhan mencukupkan saudara punya makan dan minum. Haleluya. Banyak orang minum air, saudara, yang terlibat di berbagai tempat. Dan pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Banyak yang punya batu ginjal dan sebagainya. Dan saya percaya, saudara, kasih. Kalau air saudara sebelum minum, saudara kuduskan akan berkati. Pasti air itu tidak akan membawa penyakit bagi diri saudara. Makan apa saja, minum apa saja. Haleluya. Yang penting kuduskan semua dengan firman Allah dan dengan doa. Dalam kuasa nama Yesus, menikmati semua berkat itu, saudara pasti akan memperoleh kekuatan dan kesehatan yang sempurna bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Haleluya. Mari saudara.